Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan mengenai perhitungan data pajak pada PT ABC serta cara pengisian SPT. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Fitriani dengan NIM 64240317. Nama saya Melinda dengan NIM 64240326. Nama saya Intan Nur Apriani dengan NIM 64240314. Nama saya Richard Sirait dengan NIM 64240275. Saya Netistiawati dengan NIM 64240278. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai perhitungan data pajak dan pengisian SPT sebagai berikut. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membaca dan memahami rekap data pajak karyawan, yaitu khususnya terkait perhitungan PPh pasal 21. Mari kita lihat bersama-sama data yang sudah kami siapkan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu konsep yang ada dalam rekap pajak ini. Ada beberapa istilah penting yang harus kita ketahui, yaitu ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang dimana batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak ini berbeda sesuai dengan status keluarga. Selanjutnya ada TER atau tarif efektif rata-rata, yang dimana tarif yang digunakan untuk menghitung pajak berdasarkan kategori penghasilan. Nah, selanjutnya lagi ada gaji pokok, yaitu yang dimana penghasilan dasar karyawan. Penghasilan bruto setahun, yaitu adalah total penghasilan sebelum dikurangi biaya dan iuran. Selanjutnya ada biaya jabatan, yang dimana potongan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta rupiah setahun. Selanjutnya ada lagi iuran pensiun, yaitu yang dimana kontribusi karyawan untuk dana pensiun. Penghasilan neto, yaitu penghasilan setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Selanjutnya ada lagi PKP atau penghasilan kena pajak, yang dimana penghasilan neto dikurangi PTKP. PPh 21 setahun sama dengan pajak yang dihitung dari PKP sesuai tarif. Sedangkan PPh 21 dipotong, yaitu jumlah pajak yang benar-benar dipotong dari gaji karyawan. Sekarang mari kita lihat data masing-masing karyawan. Yang pertama ada saudara Krismel Parlaungan, yaitu dengan status PTKP-nya itu ada K/2, yang artinya sudah menikah dengan 2 tanggungan. Ternya tergolong B, gaji pokoknya 7.668.627 rupiah per bulan. Penghasilan brutonya setahun yaitu ada 92.305.22.000 rupiah. Tarif ternya ada 5%, biaya jabatannya ada 4.600.177 rupiah, dengan iuran pensiunnya ada 1.936.320 rupiah. Selanjutnya yang terakhir ada PPh 21 dipotong, yaitu sebesar 848.836 rupiah. Pada video ini kita akan membahas contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk 2 orang karyawan dengan status pajak yang berbeda, yaitu Krismel Parlaungan dan Darwin Hermansyah Purba. Pertama-tama kita akan ke karyawan pertama, yaitu Krismel Parlaungan. Krismel Parlaungan memiliki status PTKP K atau 22, yang artinya sudah menikah dan memiliki 2 orang tanggungan. Dengan status ini, PTKP yang berlaku adalah 67.500 per tahun. Krismel termasuk dalam kategori TER B dengan tarif pajak sebesar 5%. Gaji pokok Krismel adalah 7.668.627 perak.
per bulan, sehingga penghasilan bruto setahun menjadi 92.003.522 perak. Dari penghasilan bruto tersebut dikurangi biaya jabatan sebesar 4.600.177 dan iuran pensiun sebesar 1.936.320. Setelah pengurangan ini, diperoleh penghasilan neto setahun sebesar 85 juta. Penghasilan neto ini kemudian dikurangi dengan PTKP 67.500 sehingga diperoleh PKP sebesar 17.967.000. Karena masih berada di lapisan tarif pertama, maka dikenakan PPh 21 sebesar 5% sehingga PPh 21 terutang setahun adalah 898.350. Selama setahun berjalan, pajak yang telah dipotong perusahaan sebesar 848.836 sehingga termasuk selisih berkurangannya bayaran. Karyawan kedua, Darwin Hermansyah Purba. Karyawan kedua adalah Darwin Hermansyah Purba dengan status PTKP TK 0 yang berarti belum menikah dan tidak memiliki tanggungan PTKP yang berlaku adalah 54 juta per tahun. Darwin termasuk kategori Ter A dengan tarif pajak sebesar 5%. Darwin memiliki gaji pokok 6.426.44 perak per bulan sehingga penghasilan bruto setahun sebesar 77 juta sekian. Dari penghasilan bruto tersebut dikurangi biaya jabatan 3.855.86 perak dan iuran pensiun 1.757 sehingga diperoleh penghasilan neto setahun sebesar 71 juta sekian. Setelah dikurangi PTKP 54 juta, maka diperoleh PKP sebesar 17 juta sekian dengan tarif pajak 5%. Maka PPh 21 terutang setahun adalah 870.000. Selama tahun berjalan, pajak yang telah dipotong perusahaan sebesar 600 sekian sehingga masih terdapat kekurangan pajak yang akan diperhitungkan di akhir tahun. Dari dua contoh ini dapat kita lihat bahwa status PTKP dan besarnya penghasilan sangat mempengaruhi jumlah PPh 21 yang harusnya dibayar. Semakin besar PTKP dan penghasilan, maka hasil perhitungan pajak pun akan berbeda. Semoga contoh ini membantu memahami cara menghitung PPh pasal 21 karyawan secara lebih mudah dan jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 3 bagian Ahmad Fauzi dengan status PTKP sama dengan K/3 yaitu menikah dengan 3 tanggungan. Ter B dengan gaji pokok sebesar Rp8.119.226. Penghasilan bruto setahun sebesar Rp97.430.718. Tarif Ter sama dengan 5%. Biaya jabatan sebesar Rp4.887.035. Iuran pensiun sebesar Rp2.159.547. Penghasilan neto sebesar Rp93.384.136. PTKP sebesar 72 juta, PKP sebesar 18.384.000 rupiah. PPh 21 setahun sebesar 94.200 rupiah. PPh 21 dipotong sebesar 1.030.632 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 4 bagian Jordan Junaidi. Status PTKP sama dengan K/3. Ter B dengan gaji pokok sebesar Rp8.201.681.
Penghasilan bruto setahun sebesar Rp98.420.168. Tarif TER sama dengan 5%. Biaya jabatan sebesar Rp4.912.435. Iuran pensiun sebesar Rp1.892.616. Penghasilan neto sebesar Rp91.433.648. PTKP sebesar 72 juta, PKP sebesar 19.443.000, PPh 21 setahun sebesar Rp972.150, PPh 21 dipotong sebesar Rp1.214.551. Dengan data ini, kita bisa melihat bagaimana setiap komponen mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar karyawan. Mulai dari status PTKP, biaya jabatan, hingga iuran pensiun, semuanya berperan dalam menentukan besarnya PPh 21. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghitung PPh 21 dari data yang sudah kita lihat. Langkah-langkahnya cukup sistematis dan saya akan jelaskan dengan contoh satu karyawan agar lebih mudah dipahami. Yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok Krismel adalah Rp7.668.627 per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, total penghasilan bruto setahun adalah Rp92.3.522. Dan yang kedua ada biaya jabatan. Biaya jabatan dihitung 5% dari penghasilan bruto. Jadi 5% dikali 92.3.522 sama dengan 4.600.177. Dan yang ketiga ada iuran pensiun. Krismel membayar iuran pensiun sebesar Rp1.936.320 setahun. Dan yang keempat ada penghasilan neto. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, yaitu Rp92.3.522 dikurangi Rp4.600.177 dikurang lagi Rp1.936.320 sama dengan Rp85.467.025 perak. Dan selanjutnya ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Status Krismel adalah K2, artinya menikah dengan dua tanggungan. PTKP untuk K2 adalah Rp67.500.000. Dan yang keenam ada PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan neto dikurangi PTKP yaitu Rp85.467.25 dan dikurangi 67.500 sama dengan 17.967.000. Inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dan yang ketujuh ada PPh 21 setahun. Tarif TER yang berlaku adalah 5%. Jadi 5% dikali 17.967.000 yaitu 898.350. Dan yang ke-8 ada PPh 21 dipotong. Setelah disesuaikan dengan ketentuan pemotongan, jumlah pajak yang benar-benar dipotong dari gaji Krismel adalah Rp848.836. Di sini saya akan memberikan tutorial pengisian SPT dari bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Di atas ada halaman atau tampilan masa perolehan penghasilan, yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2024. Kemudian ada NPWP pemotong, kedua dan NITKO pemotong dan nama pemotong. Pemotong di sini
dimaksudkan sebagai tempat seorang pegawai tetap yang bekerja, atau bisa dibilang nama perusahaan tempat pegawai NPWP terkait bekerja. Kemudian dia di bawahnya ada identitas penerima penghasilan, ada NPWP pegawai, NITKO pegawai, NIK pegawai, dan nama pegawai. Yang kelima ada alamat pegawai, itu juga nama dan jenis kelamin pegawai yaitu laki-laki. Kemudian ada status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, yang di sini TK 0. Yang ke-8 ada nama jabatan sebagai pegawai. Yang ke-9 ada karyawan asing jikalau memang pegawai tersebut sebagai warga negara asing. Yang ke-10 ada kode negara domisili. Kemudian ada rincian penghasilan dan perhitungan PP pasal 21 yang dimulai dengan uraian kode objek pajak menggunakan kode objek pajak 21.100.01. Kemudian di sini ada penghasilan bruto. Yang pertama ada gaji atau uang pensiunan berkala senilai 69.348.948 rupiah. Kemudian ada tunjangan PPA yaitu 0 rupiah. Tunjangan lainnya atau uang lemburan segalanya itu 0 rupiah. Kemudian ada honorarium dan imbalan lainnya sejenisnya itu 0 rupiah juga. Kemudian ada premi asuransi yang dibayarkan pemberi pekerja yaitu 3.025.725 rupiah. Kemudian ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PP pasal 21 senilai 0 rupiah. Kemudian ada tantiem bonus dan gratifikasi jasa produksi dan THR yaitu 4.742.649 rupiah. Kemudian ada jumlah penghasilan bruto dari nomor 1 sampai nomor 7 senilai 77.317.322 rupiah. Kemudian ada 9 biaya jabatan atau biaya pensiun senilai 3.855.866 rupiah. Ada iuran terkait pensiun atau hari tua senilai 1.747.568 rupiah. Kemudian ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja senilai 0 rupiah. Jumlah pengurangan dari nomor 9 sampai nomor 11 bertotal 5.613.434 rupiah. Kemudian kita akan ke halaman penghitungan PP pasal 21. Yang 13 jumlah penghasilan neto 8 sampai nomor 12 itu 71.503.888 rupiah. Kemudian ada penghasilan neto masa pajak sebelumnya 0 rupiah. Yang 15 jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PP pasal 21 setahun atau disetahunkan 71.503.888 rupiah. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya itu 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan nomor 15 sampai nomor 16 itu 71.503.000 rupiah. Kemudian ada PP pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu 875.150 rupiah. Kemudian ada PP pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya senilai 0 rupiah. Kemudian ada PP pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya 0 rupiah. Kemudian ada nomor 21 PP pasal 21 terutang dari
18 dikurang 19 dikurang 20 yaitu senilai 870.150 rupiah. Kemudian PP pasal 21 dan PP pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir. Yang A ada 22A. PP pasal 21 dipotong itu 642.806 rupiah. Kemudian ada pasal 21 ditanggung pemerintah dari TP 0 rupiah. Terus ada PP pasal 21 kurang bayar lebih bayar masa pajak terakhir dibagi menjadi 2 juga, yaitu 23A. PP pasal 21 dipotong senilai 232.344 rupiah. Kemudian 23B PP pasal 21 tanggung pemerintah dari TP senilai 0 rupiah. Kemudian di halaman yang paling bawah ada C identitas penandatangan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan pajak ini. Kemudian ada NITKUP penandatangan, kemudian ada nama penanda tangan, yang keempat ada tanggal dan tanda tangan dari tanda tangan ini ditandatangani tanggal berapa dan bukti pemotongan pajak ini dikeluarkan pada tanggal dan tahun dan bulan kapan. Sekian dari saya, terima kasih.